Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pengasih lagi maha penyayang, kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan inayahnya kepada kami semua. Dan tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing kami, Muhammad Khali Wardi MHI, yang telah memberikan amanah dan kepercayaan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Tasawuf Indonesia. Dan untuk mengefisiensi waktu, saya akan memperkenalkan kelompok-kelompok kami. Yang pertama yaitu Bustami, yang kedua Aulia Maulidina, dan yang ketiga Imra'atul Muflihah, dan yang terakhir yaitu Atin Rahmatin. Namun di sini kami berbagi tugas. Yang pertama Bustami yaitu ditugas sebagai moderator, yang kedua Aulia Maulidina sebagai pemateri pertama, dan Imra'atul Muflihah sebagai pemateri kedua, dan pemateri terakhir yaitu Atin Rahmatin. Untuk mengefisiensi waktu, kita masuk pada penjelasan atau pemaparan yang akan dipaparkan oleh Aulia Maulidina dan akan dilanjut oleh Imra'atul Muflihah dan Atin Rahmatin. Kami pasrahkan kepada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya waktu untuk menyampaikan materi pada pertemuan kali ini. Langsung saja, di sini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan tasawuf di Indonesia. Perkembangan tasawuf di Indonesia itu tidak lepas dari kajian Islam di kawasan ini. Sebagian besar penyebaran agama Islam di Nusantara merupakan jasa para sufi. Dari sejak berdirinya kerajaan Islam di Pasai, kawasan Pasai menjadi titik sentral penyiaran agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera dan pesisir utara Pulau Jawa. Islam tersebar di Minangkabau atas upaya Syekh Baharuddin Ulakan pada tahun 1693 Masehi. Sampai sekarang, kebesaran nama Syekh dari Ulakan sebagai sufi besar diabadikan masyarakat pesisir Minangkabau melalui upacara Basapa yang diselenggarakan pada setiap bulan Safar. Orang-orang Minangkabau yang gemar merantau menyebarkan agama Islam ke berbagai daerah di Sumatera bagian tengah dan selatan, Kalimantan, Sulawesi, dan daerah sekitarnya. Penyebaran Islam ke Pulau Jawa memang juga berasal dari Kerajaan Pasai, terutama atas jasa Maulana Malik Ibrahim, Maulana Ishaq, dan Ibrahim Asmoro. Yang ketiganya adalah Abi Turen Pasai. Melalui keuletan mereka itulah berdiri Kerajaan Islam Demak yang kemudian menguasai Banten dan Batavia melalui Syarif Hidayatullah. Selanjutnya, perkembangan Islam di Jawa itu digerakkan oleh Wali Sembilan atau yang biasa disebut dengan Wali Songo. Sebutan itu sudah cukup menunjukkan bahwa mereka adalah penghayat tasawuf yang sudah sampai pada derajat wali. Para wali bukan saja berperan sebagai penyiar Islam, melainkan mereka juga ikut berperan kuat pada pusat kekuasaan kesultanan. Karena posisi itu, mereka mendapat gelar sesuhunan yang biasa disebut dengan sunan. Dari peran politik itu, mereka dapat meminjam kekuasaan sultan dan kelompok elit keraton dalam menyebarkan dan memantapkan penghayatan Islam sesuai dengan keyakinan sufisme. Semenjak penyiaran Islam di Jawa diambil alih oleh kerabat elit keraton, secara perlahan-lahan terjadi proses akulturasi sufisme dengan kepercayaan lama dan tradisi lokal, yang berakibat bergesernya nilai keislaman sufisme karena tergantikan oleh model spiritualisme non-religius. Kehidupan sufisme di Indonesia secara berangsur-angsur bergeser dari garis lurus yang diletakkan para sufi terdahulu, sehingga warna kejawen lebih tampil ke depan daripada sufismenya. Sekalipun demikian, sebenarnya sufisme adalah semacam sebuah pohon
yang berakar kuat dan dalam pada Islam. Seirama dengan semangat gerakan pembaruan dalam Islam, dunia sufisme juga mengalami pembaruan. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kontribusi tasawuf di Indonesia. Langsung saja poin yang A, yaitu kontribusi dalam perjuangan di Indonesia. Ketika tasawuf telah melembaga menjadi organisasi tarekat, akhirnya tarekat memiliki pertumbuhan jumlah penganut yang sangat cepat. Bagi tarekat, sebagai sebuah organisasi, pertumbuhan ini tentulah merupakan hal yang positif, dalam artian semakin membesarnya organisasi. Sebagai sebuah organisasi tarekat, juga mengembangkan kecenderungan untuk secara sengaja mengirim perwakilan atau khalifah ke daerah-daerah tertentu. Di sisi lain, dengan demikian, banyaknya penganut awam dalam tarekat, maka tumbuh pulalah kecenderungan kepengikutan total kepada pemimpin tarekat. Tarekat dalam arti organisasi seperti inilah yang kemudian berperan aktif dalam berbagai peristiwa sejarah di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atian Rahmatin, absen 24. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tarikat. Apa sih yang disebut dengan tarikat? Selama ini kita sering mendengar kata tarikat, terutama di Indonesia, karena tarikat itu sendiri berkembang di Indonesia. Jadi, secara pengertian, tarikat itu adalah jalan yang bersifat spiritual bagi seorang sufi yang di dalamnya berisi amalan ibadah dan lainnya yang bertemakan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya disertai penghayatan yang mendalam. Amalan dalam tarikat ini ditunjukkan untuk memperoleh hubungan sedekat mungkin secara rohaninya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah pengertian dari tarikat. Baik, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tarikat yang berkembang di Indonesia. Sebagai bentuk tasawuf yang melembaga, tarikat ini merupakan kelanjutan dari pengikut-pengikut sufi yang terdahulu. Perubahan tasawuf ke dalam tarikat sebagai lembaga dapat dilihat dari perseorangnya, yang kemudian berkembang menjadi tarikat yang lengkap dengan simbol-simbol dan unsurnya sebagaimana disebutkan. Dari sekian banyak aliran tarikat, terdapat sekurang-kurangnya 7 aliran tarikat yang berkembang di Indonesia, yaitu Tarikat Qadariyah, Tarikat Rafiyah, Naqsabandiyah, Samaniyah, Khalwatiyah, Al-Haddad, dan Tarikat Kholadiyah. Lanjut kepada pembahasan tarikat yang pertama, yaitu Tarikat Qadariyah. Tarikat Qadariyah itu didirikan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Tarikat ini banyak tersebar di dunia timur. Pengaruh tarikat ini cukup banyak meresap di hati masyarakat yang dituturkan lewat bacaan manakib pada acara-acara tertentu. Naskah ahli manakib ditulis dalam bahasa Arab yang berisi riwayat hidup dan pengalaman Sufi Abdul Qadir Jailani sebanyak 40 episode. Manakib ini dibaca dengan tujuan agar mendapatkan berkah dengan sebab keramatnya. Kemudian tarikat yang kedua yaitu Rifaiyah. Tarikat Rifaiyah ini didirikan oleh Syekh Rifai. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Ali bin Abbas. Ciri tarikat ini adalah penggunaan tabuhan rebana dalam wiridnya, yang diikuti dengan tarian dan permainan debus, yaitu menikam diri dengan sepotong senjata tajam yang diiringi dengan zikir-zikir tertentu. Permainan debus ini berkembang pula di daerah Sunda, khususnya Banten, Jawa Barat. Selanjutnya, Tarikat Naqsyabandiyah. Tarikat Naqsyabandi didirikan oleh Muhammad bin Baudin al-Uwaisi al-Bukhari. Tarikat ini dibawa oleh Syekh Ismail al-Huwaidi al-Kurdi, sehingga dikenal dengan sebutan Tarikat Naqsyabandiyah al-Khaldiyah. Amalan tarikat ini tidak banyak dijelaskan ciri-cirinya. Lanjut pada tarikat yang keempat yaitu Samaniyah. Tarikat Samaniyah didirikan oleh Syekh Saman. Ciri tarikat ini zikirnya dengan suara keras dan melengking.
Syekh Samad ini juga mengajarkan agar memperbanyak sholat dan zikir, kasih pada fakir miskin, jangan mencintai dunia, menukar akal basyariyah dengan akal rohaniyah, beriman hanya kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Kemudian tarikat Khalwatiyah. Tarikat Khalwatiyah itu didirikan oleh Zahiruddin. Tarikat ini banyak pengikutnya di Indonesia. Dimungkinkan karena suluk dari tarikat ini sangat sederhana dalam penjelasannya. Kemudian yang keenam, tarikat Al-Haddad. Tarikat Al-Haddad itu didirikan oleh Sayyid Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Tarikat Haddad ini banyak dikenal di Hadramaut, Indonesia, India, Hijaz, Afrika Timur, dan lain-lain. Ia merupakan pencipta Rotib Haddad dan dianggap sebagai salah seorang wali kutub dan arifin dalam ilmu tasawuf. Ia banyak mengarang kitab-kitab dalam ilmu tasawuf, diantaranya kitab yang berjudul Nasaihud Diniyah dan Al-Mu'awwam fi Suluk Tarik Akhirah. Kemudian tarikat yang terakhir yaitu Khalidiyah. Tarikat Khalidiyah adalah salah satu cabang dari tarikat Naqsabandiyah di Turki. Tarikat ini banyak berkembang di Indonesia dan mempunyai syekh yang khalifah dan mursyid yang diketahui dari beberapa surah yang berasal dari Banjarmasin dan daerah-daerah lain yang dimuat dalam kitab kecil yang berisi Fatwa Sulaiman Az-Zuhdi Al-Khalidi. Tarikat ini berisi tentang adab dan zikir, tawasul dalam tarikat, adab suluk, tentang saik dan makamnya, tentang ribat dan beberapa fatwa pendek dari Syekh Sulaiman Al-Zuhdi Al-Khalidi mengenai beberapa persoalan yang diterima dari bermacam-macam daerah. Seperti itu. Kontribusi dalam pembentukan akhlak masyarakat. Tarekat menurut Ujong Rimba adalah cara atau kafiyah mengerjakan sesuatu amalan untuk mencapai satu tujuan. Semua kelompok tarekat yang berkembang mengamalkan 3 ajaran dasar, yaitu tahalli, dan tajalli. Salah satu tarekat yang terbesar yang berkembang hingga sekarang adalah tarekat Naqsabandiyah. Aliran tarekat ini menurut Rimba tergolong tarekat Sufiyah yang mengajarkan amal ibadahnya tanpa begitu terikat dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Sebagian pembentukan dari akhlaki dan amali, maka pengajaran tarekat ini menggunakan pendekatan akhlak dan amalan, yaitu zikir dan doa. Pengamalan ajaran tersebut bertujuan untuk mencapai hakikat atau kasaf hingga semakin dekat dengan Allah. Dalam kehidupan modern yang serba sibuk mencari materi, tasawuf juga bisa dikembangkan ke arah konstruktif, baik yang menyangkut kehidupan pribadi maupun sosial. Pemahaman yang baik tentang semua ibadah yang diamalkan akan mendekatkan diri kepada Allah. Dengan demikian, ibadah yang dilakukan dalam bertasawuf ternyata erat hubungannya dengan pendidikan akhlak. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, yang akan dibahas adalah ragam perkembangan pemikiran tasawuf di Indonesia. Jadi, sebagai suatu bidang ilmu, tasawuf harus mengalami perkembangan atau pengembangan mengikuti dengan zaman. Hal tersebut juga dilakukan oleh para pemikir Islam di Indonesia dengan mengembangkan tasawuf menjadi tasawuf yang lebih khas. Terdapat 8 konsep tasawuf yang ditawarkan oleh pemikir Indonesia. Yang pertama adalah tasawuf sosial, yang kedua adalah tasawuf positif, yang ketiga adalah tasawuf perkotaan, yang keempat adalah tasawuf falsafi, yang kelima adalah tasawuf irfani, yang keenam adalah tasawuf kontekstual, yang ketujuh adalah tasawuf
Jawa, dan yang terakhir adalah tasawuf Muhammadiyah. Jadi 8 konsep tersebut dikeluarkan oleh pemikir-pemikir Indonesia. Hal itu kami dapat dari jurnal yang kami peroleh dari internet. Baik, terima kasih kepada pemateri-pemateri kita karena telah memaparkan tasawuf di Indonesia atau yang membahas tentang tasawuf di Indonesia. Baik, dapat disimpulkan bahwa tasawuf berkembang di Indonesia dengan cukup pesat. Hal itu dapat dilihat dari tokoh-tokoh yang penyebaran tasawuf di Indonesia. Para pemikiran Islam Indonesia, khususnya para ahli tasawuf, telah berhasil merespon berbagai tantangan yang dihadapkan kepada tasawuf selama ini secara kreatif. Mereka mencoba menghadirkan berbagai alternatif model tasawuf yang semuanya lantaran bersinggung dengan tantangan-tantangan yang dihadapi tersebut. Oleh karena itu, mereka mengemas bentuk tasawuf yang sangat bervariasi, dimulai dari tasawuf sosial, tasawuf positif, tasawuf perkotaan, tasawuf falsafi, tasawuf irfaniyah, tasawuf kontekstual, tasawuf Jawa, hingga tasawuf Muhammadiyah. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik apabila ada kekurangan dari kami, baik dari moderator maupun pemateri-materi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiran dari kami, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.